Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilgal Maragi. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya tentang efektivitas dana bantuan sosial di tingkat desa. Pada awal Maret 2020, Indonesia digemparkan oleh satu penyakit yang sangat menjadi wabah pandemi global, yaitu penyakit coronavirus atau COVID-19. WHO pun menjadikan penyakit ini penyakit pandemi global, dan di mana Indonesia terutama dan seluruh negara penjuru dunia harus siap akan penyebaran penyakit ini. Dan sampai saat ini penyebaran virus corona menurut CNBC Indonesia pada tanggal 20 Februari 2022 ada 48.484 kasus, dan kasus aktif menjadi 536.358 kasus. Dampak dari wabah ini sangatlah terasa di negara manapun di dunia. Tak bisa dipungkiri juga di Indonesia mendapatkan dampaknya dari wabah ini. Dampak yang sangat terasa yang dirasakan oleh Indonesia yaitu melemahnya sektor perekonomian Indonesia. Hampir di semua sektor perekonomian Indonesia di awal wabah corona ini muncul terpaksa untuk diberhentikan dan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah yang ada di dalam suatu negara yang mempengaruhi setiap orang atau bisa dibilang sebagai kebijakan umum. Dalam hal ini, batasan istilah dari kebijakan publik tentang penyaluran dana bantuan sosial atau BLT pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan krisis di sektor ekonomi atau guna membantu perekonomian masyarakat bawah terutama yang terkena dampak krisis ekonomi pada kala pandemi COVID-19. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah meliputi beberapa program oleh pemerintah, yang terutama 1. Program Keluarga Harapan atau PKH, 2. Bantuan sosial tunai, 3. Bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa, yang keempat bantuan sosial sembako, yang kelima kartu prakerja, yang keenam kartu sembako, dan yang terakhir subsidi listrik. Bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai atau BLT merupakan program serangkaian dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat bawah terutama yang terkena dampak di sektor ekonomi karena adanya pandemi COVID-19. Bantuan langsung tunai sendiri sudah ada di dalam beberapa program yang dilaksanakan Kemensos dari tahun 2004. Namun pada awal tahun masa pandemi COVID-19, program bantuan ini diterapkan setiap 1 bulan sekali untuk menekan ada beberapa serangkaian masalah yang terjadi di proses penyaluran dana bantuan sosial, terutama di proses pendataan penerima penyaluran dana bantuan sosial sendiri. Mereka menyayangkan adanya ketidakcocokan tentang akan data di kelurahan ataupun data di kepemerintahan dengan data lapangan, yang dimana banyak penerima baru dari bantuan sosial yang seharusnya masuk ke data pemerintah. Maka dari itu, masyarakat sangat menginginkan adanya proses pendataan pembaharuan yang lebih ketat lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang dimana dan yang terutama di tingkat desa atau kelurahan, yang dimana sektor ini adalah sektor dasar atau sektor akar yang masih harus ada pembenahan. Terima kasih. Berikut itulah beberapa analisis tentang efektivitas dana bantuan sosial di tingkat desa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.